Tokoh utama film ini adalah Nona Malena, yang telah ditampilkan memikat. Malena dulu tinggal di kota kecil. Dia adalah cewek yang mempesona dari kota itu. Penduduk kota memiliki kasih sayang padanya. Dan para wanita kota iri padanya. Dan mereka memiliki keinginan untuk menjadi seperti dia. Setiap laki-laki di kota itu ingin agar dia menjadi pasangannya. Seorang anak laki-laki dulu tinggal di kota bernama Renato. Siapa yang lebih muda dari Malena? Suatu hari Renato membeli sepeda baru. Dia pergi untuk menunjukkannya kepada teman-temannya. Teman-temannya berkata, telah terdengar bahwa Malena akan melewati jalan ini. Mereka semua ingin sekali melihatnya. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat. Dan mereka mengarahkan pandangan mereka padanya sebagai Malena saat dia lewat dari sana. Renato terus menatapnya saat dia menatapnya. Dia tidak bisa berhenti menatap. Saat dia lewat, kemudian dia mulai menatapnya sekaligus pergi ke sudut. Bahkan dia sampai di dalam kota. Tapi dia terus mengejarnya. Ayah Malena adalah seorang guru dan memiliki telinga yang tuli. Semua anak ini adalah muridnya. Kemudian mereka ditampilkan duduk di ruang kelas. Dan mereka menjengkelkan ayah Malena, membicarakan Malena di depan ayahnya. Renato mengunjungi rumah Malena dan mulai mengawasinya intip melalui lubang. Dia berbaring sedih di sana. Di sini terungkap bahwa suami Malena telah pergi pada hari-hari perang dengan militer. Dia masih di sana. Di sisi lain, beberapa teman Renato muncul. Siapa yang menceritakan kisah ikan tentang Malena? Suatu kali, dia meminta saya untuk membawa sebatang rokok. Warga kota lain juga mengira Malena bukanlah wanita yang saleh. Di sini telah digunakan untuk mengungkapkan apa yang masyarakat pikirkan tentang wanita kesepian. Dan kata-kata apa yang dibuat-buat tentang dia. Sebaliknya, terlihat bahwa Renato mulai merasakan cinta pada Malena. Mendengar orang lain karena dia bukan wanita yang saleh dan maju untuk semua orang, Renato mulai membayangkan dirinya apa adanya bersamanya. Dia terlalu muda tapi ingin menjalani hidup seperti orang tua. Jadi dia sendiri memakai celana ayahnya setelah memotongnya. Karena dia dulu merasa malu dengan celana pendek. Ayahnya menjadi agresif untuk tindakan ini dan dia dipukuli berkali-kali. Renato tidak berhenti dan dia terus mengejar Malena seperti anak laki-laki. Dia biasa mengawasi Malena melalui lubang intip. Dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Seseorang sedang mengawasinya. Suatu hari, tersiar kabar bahwa suami Malena telah menemui nasibnya dalam pertempuran. Dia tenggelam dalam kesedihan, mendengar berita ini. Dan dia mulai menangis sambil berbaring. Di sini terlihat bahwa dia sangat mencintai suaminya. Dia telah kalah dalam pertempuran ketika dia tahu bahwa suaminya tidak ada lagi. Dia dipindahkan ke rumah ayahnya sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan jika tinggal di sini. Suatu ketika, Renato bekerja di suatu tempat. Dia mendengar bahwa orang-orang mengucapkan kata-kata vulgar untuk Malena. Dia berpikir, saya satu-satunya yang tahu kebenaran Malena. Saya harus mengungkapkan bahwa dia bukan wanita yang nakal dan benar-benar mencintai suaminya. Melihatnya melalui jendela, dia mulai berpikir saat dia mendekatinya. Dia berkata padanya, jangan khawatir. Saya dengan Anda. Beri aku waktu agar aku bisa tumbuh. Setelah itu dia pindah ke gereja. Dia meminta Tuhan, jaga Malena. Dan saya akan menyalakan lilin di sini setiap hari sebagai balasannya. Suatu hari ayah Malena menerima sepucuk surat. Ada pernyataan bahwa Malena terlibat dengan setiap orang di kota ini. Dan putri Anda bukanlah wanita yang saleh. Membacanya, dia kehilangan kesabaran. Menyangkal Malena, dia memintanya untuk pergi dari sana. Malena ditinggalkan sendirian sekali lagi. Mengetahui bahwa Malena mulai hidup sendiri lagi, dia mulai mengawasi rutinitasnya dengan bijaksana. Suatu malam, ketika dia pergi ke rumah Malena, dia mengintip melalui lubang intip itu, ada petugas polisi di rumahnya. Sepertinya ada hubungan nyata di antara mereka. Menyaksikannya, Renato merasa sedih. Saya telah menganggapnya sebagai wanita yang saleh. Dan saya akan mengungkapkan bahwa dia adalah wanita yang saleh, sulit dipercaya olehnya. Kemudian petugas polisi itu keluar dari rumahnya. Renato bersembunyi di pojok. Saat keluar, petugas polisi bertemu dengan dokter. Dia mengatakan bahwa Malena ada dalam hubunganku. Apa yang kamu lakukan di dalam? Karena itu, pertengkaran dimulai di antara mereka. Segera polisi pun mendekat ke sana. Sekarang berita ini mulai menyebar ke seluruh kota. Bahwa Malena menjalin hubungan dengan orang yang sudah menikah. Dan dia mungkin ditangkap karena ini. Malena khawatir. Kemudian dia menyewa seorang pengacara yang berkata, bantu saya. Pengacara memenangkan kasus pengadilan dan secara hukum terbukti bahwa dokter berbohong. Setelah memenangkan kasus, pengacara yang sama mencoba merayu Malena. Malena membelanya tapi tidak berguna. Renato menyaksikannya dan dia menjadi cemas.
Kemudian terlihat bahwa pesawat ayah Malena mengalami kecelakaan pada saat dia dalam perjalanan penerbangan. Malena sangat menderita karena mengetahui hal itu. Karena dia telah kehilangan semua orang yang bisa mendukungnya. Pensiun suaminya telah berhenti yang diberikan kepada Malena. Karena terbukti suaminya sudah tidak ada lagi. Sekarang keluarga Malena semakin miskin secara finansial. Dia banyak berpikir, tapi dia tidak sampai pada kesimpulan apa yang harus dia lakukan. Setelah beberapa saat, dia mulai memotong rambutnya, mengambil gunting. Dia berkata, mengapa saya tidak menjadi wanita yang tidak beriman jika orang-orang duniawi menyalahkan saya? Renato merasa tidak enak melihat semua ini. Dan dia menghabiskan waktunya dalam depresi. Dia telah membunuh nafsu makannya. Ayahnya setuju dengan apa yang diinginkan Renato ketika dia mengetahuinya. Kemudian ditunjukkan bahwa Malena berubah menjadi wanita termurah. Semua pria kota biasa mengunjunginya. Akibatnya, para istri laki-laki menjadi murka. Mereka sedang marah dan berkunjung ke Malena. Dan mereka mengasingkannya setelah meronta-ronta. Kemudian diketahui bahwa suami Malena telah kembali. Sebenarnya, dia masih hidup dan seseorang baru saja menyebarkan rumor tentang dia. Dia kembali ke rumahnya tetapi tidak menemukan Malena dimanapun. Dia tidak dapat mencari Malena bahkan setelah berjuang keras. Dan ada orang lain yang tinggal di rumah mereka. Dia bertanya tentang Malena. Dia diberitahu bahwa istri Anda telah berubah menjadi wanita yang tidak beriman. Sekarang dia tidak tinggal di sini. Ketika dia pindah untuk mengetahuinya kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya menolak membantunya. Mereka berkata sambil menghina dia, kamu tipe pria seperti apa? Menamparnya, mereka menjatuhkannya. Renato merasa menyesal, mengamatinya. Dia berpikir, sekarang saatnya saya harus menceritakan tentang karakter Malena. Bagaimana dia berubah menjadi wanita termurah. Kemudian Renato menulis catatan kepadanya, Malena sama sekali tidak beriman. Sebaliknya dia dipaksa untuk menjadi seperti ini. Penduduk kota menyebarkan berita palsu tentang dia. Mendengarnya, dia biasa menghabiskan waktunya dengan berduka. Dia mengungkapkan semua yang terjadi padanya. Dan bagaimana dia bisa diasingkan. Membacanya, suami Malena menjadi agresif. Dan dia kembali untuk mengambil istrinya. Kemudian terlihat bahwa dia kembali ke kota yang sama sambil berjalan dengan istrinya. Warga kota masih menatap mereka berdua. Tapi tidak ada tuduhan atau ironi di mata mereka. Karena suaminya menemaninya. Suami Malena bisa membalas dendam jika mereka bilang sakit. Penduduk kota mulai menghormati Malena, suaminya, dan simpatisan mereka. Kemudian terlihat bahwa Renato bertemu Malena untuk yang terakhir kalinya. Beberapa buah jatuh dari Malena dan Renato membantunya mengambilnya. Dia berkata kepada Malena, saya akan berdoa untuk Anda agar kehidupan Anda yang akan datang dapat diberkati. Dan keduanya mengambil jalannya masing-masing. Pada akhirnya, monolog Renato ditampilkan, dia berkata, waktu berlalu, saya jatuh cinta dengan banyak gadis. Mereka biasa bertanya apakah saya akan mengingat mereka. Saya bilang iya. Tapi dia satu-satunya yang tidak pernah saya lupakan dan tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dia adalah Malena, dan film itu lengkap dengan itu. Orang-orang dari desa melihatnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih.